Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Nopal dengan NLP 0202. Ya, perkenalkan nama saya Johnny Van Aldo dengan NLP 0051. Kita bakal mempresentasikan kerja kami, yaitu pemrograman web untuk operasi tengah semester. Nah, bagian pertama pada halaman home ini, kita akan menjelaskan tentang situs yang sudah diminta. Nah, pada halaman home ini, pertama terdapat toolbar yang berisi email, nomor telepon, terus bahasa, mata uang, terus ada untuk halaman login dan wishlist dan kemudian terus ada navbar berisi dengan nama perusahaan, terus pilihan halaman dan tombol search dan halaman search ini tombol keyword search. Nah, di bagian pertama halaman ini terdapat ini koleksi new feature collection plans yang sesuai yang diminta kan terdapat. Nah, sebenarnya ini bisa kalau kita, tapi untuk sementara ini sebagai satu halaman. Nah, jika kita klik shop now, dia bakal memposisikan ke bawah judul ke feature produk. Nah, di bagian feature produk kita bisa dapat memilih produk dan kita bisa dapat masukin ke wishlist atau masukin ke cart atau masukin ke watchlist. Nah, di produk ini terdapat gambar produk, judul produk, rating, kode, sama harganya. Dan kalau kita klik kunjungin, terus untuk sementara dia mempresentasikan ke homepage ini. Sama untuk semua homepage yang lain. Begitu juga dengan latest produk gitu. Gitu. Nah, kalau saya lihat di ini source code-nya, pertama bagian toolbar yang paling atas itu yang mempresentasikan email sama nomor telepon. Kemudian ada navbar yang tampilkan judul ini, nama perusahaan, terus pilihan menu halaman dan juga pilihan search. Nah, bagian selanjutnya itu kontainer yang menampilkan gambar produk sama ini deskripsi produk new feature collection plans in 2021. Sebenarnya ini isinya sama sebenarnya ada 3 gambar, tapi kita pakai 1 gambar. Dan selanjutnya ada pilihan tombol untuk previous atau next. Nah, kemudian ini di kontainer produk, feature produk, di tiap kontainer produk kita ada tanda wishlist, keranjang, dan view tadi. Misalnya yang gambar sofa, kalau kita tadi hover, jadi muncul ini pilihan kunjungi, terus judul produk, kode, dan harganya. Dan sama untuk setiap produk yang lain. Dan begitu juga di bagian latest products juga sama isinya. Maaf. Selanjutnya kita bakal ke halaman login. Nah, di halaman login sesuai yang diminta, ini ada bagian my account.
Ini yang dan di bawahnya itu menunjukkan di mana halaman kita sekarang. Kalau kita tekan ini home, itu kita bakal balik ke home. Nah, di bagian kontainer login ini sebenarnya kita bisa isi hal ini username dan password kita. Kalau nggak diisi, ada muncul peringatan ini. Tidak boleh kosong. Gimana? Password tidak boleh kosong kalau kita masukin. Nah, untuk sementara bakal muncul halaman not allowed karena belum terhubung dengan database. Nah, di source code-nya ini sebenarnya top-bar sama navbar-nya sama, cuman ada ditambah navigasi title-nya dari home, page, sama my account, terus dan kontainer ini isi yang bagian login dan form loginnya, dan ditambah dengan button sign in-nya. Dan ada juga script untuk memastikan bahwa bagian username dan password-nya tidak kosong. Ini. Oke. Selanjutnya pada halaman about bakal dijelaskan oleh Johnny Van Aldo. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kontak ataupun mengenai about us dari perusahaan kami. Jadi di sini sama seperti tadi, yaitu pertama ada top bar, lalu ada nav bar, dan juga di sini kita lihat yaitu kita bagi dua, yaitu ada sebuah image dan juga di sebelah kanannya itu ada deskripsi singkat mengenai bisnis yang sudah kita punya. Dan juga ada button di sini mengenai kontak us. Jadi apabila masih kurang jelas bisa diklik button ini, namun untuk sementara masih belum terhubung ke database, jadi masih belum bisa. Mungkin bisa diturunkan lagi, Val. Nah, di sini ada sesuai dengan di soal yang diberikan oleh Pak Fajar, yaitu ada mengenai fitur-fitur yang dimiliki oleh perusahaan kita. Dan apabila kita hover atau mouse-nya kita taruh di atasnya, itu dapat kita lihat efek yang berbeda. Jadi di sini ada 4 buah fitur yang kita punya. Itu sebelumnya sudah dijelaskan di soalnya. Oke, mungkin bisa kita lihat di source code-nya. Source code-nya di about. Oke. Oke. Jadi sebetulnya sama seperti tadi, yaitu yang pertama kita download dulu font-nya, lalu juga kita sambungkan CSS-nya, dan lalu kita beri top bar dan juga nav bar-nya. Jadi sama semua. Namun yang berbeda di sini, kita lihat yaitu kita masukkan sebuah image. Jadi di sini kita masukkan image, lalu setelah itu teksnya ini, now about our e-commerce business, itu kita taruh di sebelah kanan, atau di sebelah kanan dari image-nya. Dan juga jangan lupa kita tambahkan dengan button dari kontak us. Oke, mungkin bisa ke bawah lagi, Pak. Nah, kemudian di sini kita juga punya yaitu mengenai card atau kartu-kartu yang tadi jumlahnya ada 4. Jadi di sini kita beri nama sebagai card, lalu kita beri image. Dan untuk stylingnya sendiri, untuk style hovernya, itu nanti akan sudah kita masukkan dalam CSS-nya. Jadi tidak ada di sini, tapi sudah diedit di CSS-nya. Untuk mempercantik codingan kita. Nah, kemudian mungkin bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya mengenai FAQ atau Frequently Asked Question. Nah, kita lihat di halaman FAQ ini, yaitu di sini tuh ada navigation-nya ada 2, yaitu yang di atas ini mengenai navigation utama dari website kita. Dan juga di sini kalau kita pencet home di FAQ ini, kita bisa kembali ke home sebenarnya. Nah, kemudian, ini bisa kembali ke home. Lalu untuk di sini untuk FAQ itu kita buat dalam 2 template, yaitu sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri itu kita masukkan mengenai general information atau informasi yang sebenarnya sudah sering ditanyakan. Jadi kita rangkum dari satu di sini di sebelah kiri. Namun apabila masih kurang puas dengan general information, itu kita bisa bertanya langsung. Yang ada di sebelah kanan di sini, kita bentuk dalam bentuk form. Jadi tinggal kita isi nama, subjek, dan juga message-nya apa.
Nah, terus jangan lupa kita beri button yaitu send mail. Tapi di sini kita masih belum terhubung dengan database. Jadi masih seperti ini bentuknya, 405 not allowed. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke source code-nya dulu. Nah, di sini di source code untuk FAQ itu sama, yaitu pertama kita download dulu font-nya dan sebagainya. Lalu di sini untuk top bar-nya juga sama. Mungkin bisa turun ke bawah. Nah, di sini juga sama untuk navbar-nya. Nah, lalu di sini kita lihat yaitu kita ada dua bagian, ada left dan juga right. Untuk left di sini kita masukkan general information, ada beberapa. Kita bentuk dalam H4, H4, H4 di sini. Lalu yang sebelah kanan itu dalam bentuk form. Jadi di sini kita beri nama kelasnya adalah form login. Nah, untuk dari form sendiri, itu untuk desainnya itu sudah ada dari Bootstrap. Jadi kita tinggal panggil Bootstrap-nya. Dan kita sesuaikan, kita mau memerlukan apa saja. Di sini kita butuhkan ada email, subject, dan juga nama dari atau dari isi dari pesan kita. Dan jangan lupa kita beri tombol yaitu submit. Nah, itu adalah sekian dari saya mengenai penjelasan mengenai FAQ dan juga about. Saya kembalikan lagi ke Nopal. Silakan. Oke, kita sudah berada di bagian akhir dari presentasi ini. Dan mungkin mohon maaf kalau masih ada kekurangan dalam presentasi kami. Dan saya bilang terima kasih telah mendengarkan presentasi kami, presentasi dari Nopal dan Aldo. Sekian dari saya. Terima kasih.